Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, nanti kalau Ibu tanya apa kabarnya hari ini, jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jadi untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita baca doa terlebih dahulu ya. Tapi sebelum berdoa, Ibu ada sedikit untuk mulai doa kita siang hari ini. Nah, ya berdiri dulu. Gerak ya. Belajar sambil bermain. Yeay. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, duduk siap berdoa. Oke, dulu ya, kita mulai doanya. Ketua kelas, Indah, Ibu minta tolong pimpin doa kita ya. Bacaan berdoa mulai. Oke, kita absen dulu ya. Kalian yang hadir? Hadir semua. Kita cek dulu ya. Nabila Elsa, hadir Bu. Indah Purnama Sari, Zahra Fauzia, Nervia Amanda. Oke, hebat habis semua ya. Oke, jadi untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita, di sini Ibu ada lagu nasional. Jadi nanti kalian nyanyi lagi ya. Ini ada judulnya Desaku yang Cinta. Boleh berdiri ya. Aku yang ku cinta, dan hatiku Oke, ayo duduk lagi. Nah, Ibu mau tanya. Jadi dari lagu yang kita nyanyikan tadi apa judulnya? Desaku yang Permai. Nah, Ibu mau tanya. Zahra sama Nervia tempat tinggalnya desanya berbeda atau tidak? Beda. Indah sama Nabila sama? Oh iya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mau tahu nggak? Kita hari ini belajar tentang hubungan RT, RW, desa atau kelurahan dan kecamatan dalam tata wilayah Indonesia. Nah, dan tujuannya Ibu mengajar kepada anak-anak hari ini agar anak-anak tahu, oh berarti yang paling rendah tata wilayah di Indonesia ini RT sama RW, dan yang paling tinggi nanti kita akan bahas lagi sehingga anak-anak tahu hubungan mereka itu kenapa sih harus ada hubungan antara RT dan RW, desa dan kecamatan. Itu tujuannya kita belajar hari ini. Dusun terdiri atas beberapa keluarga, RW tersendiri terdiri
gabungan dari beberapa rukun warga. Mau tanya nih, desa dipimpin oleh siapa? Ayo, ada yang tahu desa itu dipimpin oleh siapa? Siapa? Zara? Kepala desa. Oke, Zara kepala desa. Saya tentukan sendiri namanya. Kalau ibu tanya, jawab ya Indah. Jadi nanti kalau bisa jawab, bintang. Dia katanya ditanya juga. Nah, juga. Ya. Ayo Indah, oke, selanjutnya di sini Ibu mau bagi kelompok. Anak-anak Ibu bagi jadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama itu ada Zara sama Nadia. Kelompok kedua itu ada Indah sama Nabila. Ayo duduknya per kelompok, ayo dikasih jarak biar tahu mana perbedaan kelompoknya. Nggak boleh gitu. Ayo Indah, Nabila, buat kelompok. Ini Indah. Ya. Ini jangan dulu dikerjakan ya, nanti ada perintah sama Ibu kasih. Ya. Ditulis dulu tuh namanya sama kelasnya. Nggak ada pensil. Kenapa nggak bawa Nabila? Kelompoknya nanti ada. Besok-besok dibawa ya. Nih. Ya. Oke, tulis dulu namanya ya. Nama sama kelasnya ditulis dulu. Udah semua? Oke, kalau udah sebelum mengerjakan KPD yang Ibu kasih, kalian tonton dulu video ini ya, nah, biar nanti bisa isinya. Dipimpin oleh desa, dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh keluarganya. Dan Dicatat dulu, jangan dulu fokus sampai KPD-nya, lihat dulu videonya, dicatat ya, Zara. kepala desa bukan pegawai negeri sipil, sehingga Indah, desa kata dulu Indah. atas desa. Bukunya dikeluarin, yang belum keluarin buku itu Indah, kenapa nggak keluarin buku Indah? Dibantu oleh sekretaris desa, pamong desa, dan perangkat desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada badan musyawarah desa. Dulu videonya. Kepala desa mempunyai tugas dan tanggung jawab. Catat ya, Satu, pembina Dan kenapa dua, bilang pembina kehidupan boleh masyarakat desa. Tiga, mendamaikan perselisihan. sudah paham? Nah, kalau sudah paham, coba itu diisi di bagian tugas yang pertama. Ini kan ada peran RT sampai di kecamatan, tugasnya ngapain? Kalau RT dia tugasnya apa? Contoh kegiatannya apa? Ayo ditulis dulu, Zara sama Nadia, kerjakan ya. Ya. Jangan saling contek. Lihat kami. Kerjain, jangan saling contek. Nadia bantu Zara. Zara yang menulis. Saling kerja sama, nggak boleh ya kerja sendiri. Ya, ditulis. Kalau salah dihapus saja ya, anak. Nah, ini namanya kartu pembagian tugas. Kalau ini desa, kalau ini apa? Kalau ini kecamatan. Jadi dari kartu ini kalian tahu nggak perannya apa? Kalau kecamatan apa? Kalau desa apa?
Oke, itu ayo buka LKPD yang dikasih tadi yang tugas kedua. Ada? Sudah? Nah, itu di tugas kedua itu kan ada gambar tuh. Apa gambarnya Nabila? Ada RT. Ada RT, ada RW, ada desa, ada kecamatan. Nah, nanti kalian gunting-gunting ini guntingnya hati-hati ya. Nah, sudah kalian gunting, nanti kalian tempel di sini. Nah, ini petunjuknya ini buatlah bagan sederhana dari potongan gambar yang sudah kamu gunting, lalu diberikan tanda panah menyerupai bagan struktur yang menunjukkan urutan wilayah RT, RW, desa, kecamatan. Tadi kan sudah ibu bilang siapa yang paling bawah, siapa yang paling tinggi. Nanti gambar yang ini, gambar mana ya gambarnya? Nah, gambar ini kan nanti kalian potong-potong tuh. Nah, nanti sudah ada petanya di belakang ibu kasih. Nanti kalian yang pertama ini dibuat tahu kan bagan di belakang kelas kan ada bagan struktur kelas tuh. Nah, yang sekali siapa? Ya, yang paling tinggi dulu siapa yang paling tinggi. Nanti bawa besar nggak? Enggak. Nanti kalian kasih aja garis kayak panah. Setelah kecamatan nanti apa sampai dengan bawah ya. Kita belajar buat bagan. Ayo kerjakan. Kita bantu Nabila ya. Bantu ya. Nanti di belakang bagannya kalian yang bagian tugas yang terakhir ini kalian pisahkan ya anak-anak. Ayo bukan pisahkan ya. Nanti kalian kasih di belakang ini ibu kasih lem. Nanti hasilnya kita tempel di papan tulis. Biar kita lihat sama-sama tugas siapa yang paling rapi, tugas siapa yang paling bagus dan benar. Kasih kami, Bu. Ayo. Sudah kasih lem dulu ya. Nah, ayo belajar ayo. Kita belajar buat bagan. Kan di belakang kelas kita ada bagan struktur tuh. Nah, kenapa sih kepala sekolah paling atas? Karena kepala sekolah apa nanti ya? Nah, iya kepala sekolah itu yang paling tinggi di sekolah kita. Bu Ida, apa? Iya belum paham? Hah? Iya dong, Bu. Ini dibuka. Nah, RT ini kalau tadi kan sudah kita pelajari itu. Nah, RT ini tingkatannya yang paling bawah atau yang paling atas? Yang atas ini siapa? Nah, yang dikasih panah ya, Indah. Kalau sudah kasih lem belum? Belum. Ini sudah ditempelkan di papan tulis Nabila. Ini masih ada yang kurang loh. Ini ada yang kurang loh. Apa ya? Ayo siapa yang mau buat milih kelompoknya? Ayo maju ya kalian. Tadi siapa di atas? Duduk tepuk tangan untuk kelompok Nadia sama Zara. Ayo kita bandingkan dulu kelompok Ida sama Nabila. Jadi yang tertinggi itu ada kecamatan yang dipimpin oleh Pak Camat. Terus di bawah kecamatan itu ada desa yang dipimpin oleh kepala desa. Ini panahnya ya, Bu. Terus ada di desa itu di bawahnya ada RW atau rukun warga yang dipimpin sama Pak RW. Yang dapat 100 itu kelompoknya Nabila sama Indah. Yang punyanya Nabila sama ini apa sama Zahra, mereka dapat nilai 90. Kenapa dapat nilai 90? Karena ini yang mereka buat panahnya, mereka buatnya kayak gini. Jadi kayak gini itu merupakan kayak sama kedudukannya. Padahal setelah
desa itu ada RW dulu, RW itu setelah RW baru RT. Itu ya Nana. Ya, Bu. Oke, apa perasaan anak-anak sudah belajar hari ini? Senang? Oke, sebelum belajar sebelum dibagikan soal evaluasi, ada yang mau main permainan yang disediakan nggak? Ayo, tadi ada yang perhatiin ini nggak? Mau mainin nggak? Bagaimana cara mainnya? Oke, siapa yang mau? Nabila, ayo Nabila. Ini nanti diputar ya Nabila, nanti dalam soal. Nah, ibu mau tes Nabila bisa nggak jawab soal? Ayo diputar. Apa ya? Dapat desa. Nah, ini ada kartu pertanyaan desa. Nabila jawab ya, pilih. Nanti kalau betul dapat bintang lagi Nabila. Pilih. Nah, bacakan Nabila soalnya. Jika warga tidak ikut musyawarah desa, maka A. Suara mereka tidak terdengar, B. Tetap bisa memimpin, C. Presiden yang memutuskan, D. RT yang menggantikan. Apa tuh? Kalau misalnya kita nggak ikut musyawarah desa, bintang juga sama dia sudah berani dan dia sudah mengklarifikasi bahwa itu yang salah. Bintang majalah. Nanti boleh dimainin ya, jam istirahat boleh dimainin. Oke, ayo duduk. Nah, ini kerjakan dulu soal evaluasinya. Nanti ketua kelas Indah dikumpulkan tugas teman-temannya ya. Namanya. Tulis dulu nama kelasnya. Ya, diisi. Oke, kalau udah semua ketua kelas Indah ambil tugasnya teman-temannya. Bu, nanti ada itu. Ya, dikumpulkan nanti ya. Ya, nanti ibu periksa ya. Besok ibu bagiin. Oke. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Bu mau tanya, siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Nelvia, ayo Nelvia, apa Nelvia? Menurut Nelvia, pelajaran kita hari ini sudah belajar apa saja? Kita pada hari ini sudah belajar tentang RT, RW, desa, dan kecamatan. Itu apa hubungannya RT, RW, desa? Kalau kecamatan itu atas dari hidup dari desa. Di bawah desa itu ada RT dan RW. Kenapa mereka saling berhubungan? Karena kalau misalnya RT dan RW mau ngapa-ngapain itu dia ke desa. Setelah itu kalau desa, kelurahan mau melaporkan sesuatu dia ke kecamatan. Itu dia terstruktur ya. Ya, Bu. Oke, dibacakan dulu nih kesimpulan. Jadi kesimpulan kita hari ini sudah mempelajari tentang hubungan, kenapa harus ada hubungan RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak dapat menerapkan kalau misalnya ada gotong royong ikut ya, jangan cuma lihat aja dan bilang. Oke, Ibu. Oke, sudah mau pulang? Mau. Oke, kalau sudah mau pulang, beresin dulu tempat duduknya, buku-bukunya dimasukin dulu. Oh iya, gunting mana gunting itu tadi ya, nanti kalian main bola. Oke, rapiin dulu tempat duduknya. Ketua kelas pimpin doanya. Kalau udah ya,